Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terjemah siapnya sedapatnya kita kembali lagi mitra di pengajian Kaidah Nanti bersama Ustaz Abu Bakar ya. Jadi buat mitra terjemah siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 dan di studio sudah hadir, sudah ada Ustaz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka sumringah kayaknya. Iya, mami juga nih. Habis bulanan nih. Iya. Oke, hari ini pembahasannya apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Keutamaan Membaca Asmaul Husna. Iya, baik silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Baik mitra Al-Gangga di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan biar diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Yang kedua yang saya hormati, di studio ada Ayang Mami dan Bang Acong, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan banyak duitnya dari mana aja. Amin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Keutamaan Membaca Asma Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi ayatul izzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbiran. Ayat keperkasaan ialah, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong atau untuk penjaganya dari kehinaan, dan agungkan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Rawahul Imam Ahmad. Asmaul Husna artinya nama-nama yang terbaik. Hal ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain Al-Aziz yang maha perkasa. Sifat ini digambarkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbiran. Dalam surat Al-Isra ayat 111. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara eksplisit bahwa Asmaul Husna ada 99. Mengenai hal tersebut, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Asmaul Husna itu berjumlah 99 adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidatan man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nama-nama Allah atau Asmaul Husna, nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ada 99. Biasa
kita lihat dan kita ketemui di awal kita buka Al-Quran, di kanan, di cover depan atau di cover belakang ada Asmaul Husna sebanyak 99 nama. Saya teringat akan ijazah untuk ilmu dan pembacaan Asmaul Husna yang diijazahkan oleh Abu Kiai Haji Abu Bakar Jamal bin Haji Akhi bin Guru Salam bin Haji Karam, yang mendapatkan ijazah langsung dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mendapatkan ijazah untuk membaca dan memperdalami Asmaul Husna beserta artinya, beserta doanya. Yang mana kita suka ketahui dan dengar Asmaul Husna itu yaitu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudhillu, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafidh, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsiyu, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqih, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Doanya Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyatin biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Asmaul Husna dan beserta doanya ini di pesantren kami, yaitu di Pondok Pesantren Al Barokah, biasa kami baca setelah sholat fardu. Kita zikiran seperti biasa, lalu ditambahkan pembacaan Asmaul Husna dan doanya. Dari mulai berdiri pesantren ini sampai sekarang kami masih membaca Asmaul Husna karena ini adalah salah satu tasyakur kita untuk mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, yaitu nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Syaban Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun tema, boleh mitra ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 ya, untuk mitra Syaban Siar. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Nining di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Suka dengar istilah puasa Rajab. Sebenarnya ada gak sih puasa khusus di bulan Rajab dan keutamaannya? Puasa Rajab itu ya bisa dikatakan puasa sunnah yang menganjurkan kita untuk latihan ya, untuk latihan masuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Berbicara anjuran, kita memperdalami, mencari tahu akan perintah atau dari sabdanya Rasulullah SAW. Saya diajarkan oleh guru-guru saya bahwa puasa Rajab itu adalah sunnah, berarti adalah ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yang melakukan ya tidak apa-apa, yang tidak melakukan tidak apa-apa. Perbedaannya kita sama-sama mendapatkan pelajaran maka dilakukan, belum mendapatkan pelajaran maka tidak usah dilakukan, karena ini adalah puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah itu salah satunya ketika kita puasa sunnah ada tamu datang ke rumah
lalu dia tidak puasa tamu tersebut, maka kita diperbolehkan untuk membatalkan, tidak mendapatkan dosa. Ya kalau bicara khasiat atau bicara karomah, bicara kandungan daripada puasa tersebut, yang paling terdeteksi, yang paling jelas adalah mendekatkan diri kita, zahir dan batin kita tambah untuk bertakwa. Yang kedua, kita bersiap-siap, bahasa pemanasan untuk masuk di bulan Ramadan agar puasa kita diberikan kemudahan. Bahasa lainnya agar tidak kagok lah, karena puasa Ramadan ini setahun sekali nih. Jadi kalau kita latihan, insya Allah tidak kagok. Kalau bicara karomah, insya Allah kalau kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan daripada ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada benda-benda yang berasal dari Nabi, misalnya rambut gitu Gus, itu bisa membawa keberkahan, benar atau tidak Gus? Oke. Berbicara sejarah, para sahabat yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu sangat bahagia. Karena apa? Ini yang ditemui adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau ini adalah khutbul anbiya, penutup daripada para nabi Muhammad para nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beliau ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai khutbul anbiya, akan tetapi beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjawab pertanyaan, berbicara kita mendapatkan kebaikan dari peninggalan Rasulullah SAW, kita pertama mendapatkan pelajaran. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada, meyakinkan dan menambah iman kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah ada di muka bumi ini dan umurnya sudah tiada atau wafat. Yang kedua, dalam pelajaran yang pernah saya dapatkan, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW naik mimbar lalu bertanya kepada sahabatnya, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa orang yang pernah saya sakiti? Karena sebelum saya meninggalkan kalian, maka saya harus tahu dosa saya, harus meminta maaf kepada orang yang saya lakukan atau saya zalimi. Singkat cerita, ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, ada salah satu sahabat, beliau angkat tangan lalu bilang, ya Rasulullah, saya yang pernah engkau zalimi. Singkat cerita, para sahabat yang lain bingung, ya Allah, ada apa ini? Kok bisa dia angkat tangan? Salahnya Rasulullah di mana? Lalu sahabat tersebut dipersilakan maju ke depan. Ketika maju ke depan, yang mana kamu pernah dizolimi? Saya pernah kesabet oleh engkau ya Allah. Pernah kesabet doang. Jadi namanya pernah kesabet itu, kesabet itu berarti nggak sengaja. Singkat cerita, baik kalau begitu, saya akan buka baju saya. Dalam kisahnya silakan pukul saya. Tapi kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, ketika engkau menyabet saya, badanmu tidak berpakaian, gitu bahasanya, tidak berpakaian. Singkat cerita, Rasulullah, baik kalau begitu, Rasulullah buka bajunya, tapi tidak membuka auratnya, karena aurat lelaki itu dari pusar sampai lutut ke bawah gitu. Singkat cerita, Rasulullah membuka badannya, lalu Rasulullah ngasih kayu, silakan kamu sabet, yang mana yang kamu mau, yang mana yang pernah saya sabet di bagian tubuh kamu. Sehabis itu sahabat tersebut bukan memukul, akan tetapi memeluk daripada tubuhnya Rasulullah SAW. Rasulullah pun bingung, Rasulullah pun katanya mau nyabet tapi nggak nyabet begitu. Akhirnya sahabat tersebut bilang, ya Rasulullah, saya bisa berjumpa dengan engkau di dunia ini, maka aku ingin berjumpa dengan engkau di akhirat nanti. Engkau pernah berkata, siapa orang yang pernah berhadapan atau berjumpa denganku nanti di akhirat mudah berjumpa denganku. Siapa orang yang pernah bersentuhan kepadaku maka dimudahkan masuk dalam surga. Ini bicara keinginan yang diinginkan oleh para sahabat.
Mereka masuk surga bukan ingin masuk surga, akan tetapi ingin duduk dan berjumpa bersama Rasulullah SAW. Ini iman tingkatan tinggi. Nah, berbicara peninggalan ada rambut dan lain sebagainya. Satu, kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah itu Nabi Muhammad ada. Yang kedua, kita mengambil keberkahan dari peninggalan beliau. Bismillah, niatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah saya bisa berjumpa dari bagiannya Rasulullah. Yang kedua, saya bisa memegang bagian Rasulullah. Saya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, saya dimudahkan untuk bisa berjumpa nanti dengan Rasulullah walaupun di hari kiamat. Begitu. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bambang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada laki-laki yang tidak sholat Jumat lalu diganti sholat zuhur, itu gimana Gus? Ya, bicara sholat Jumat, misalkan saya kerja sibuk nih, nggak bisa saya tinggalin. Saya bilang bos nggak ngerti gitu. Akhirnya nggak bisa sholat Jumat, sholat zuhur nggak apa-apa nih, karena ada uzur ya, ada halangan yang benar-benar darurat. Akan tetapi kalau ada di bagian kita, misalkan saya tidak ada uzur gitu. Nah, tidur itu uzur nih. Misalkan tidur, kita dibangunin, oke, bukannya nggak dibangunin ya, kita dibangunin kebluk lah. Sehingga kita bablas bangun tuh jam 1:30. Jam 1:30, lagi buka Jumatan. Nah, ini zuhur boleh. Nah, ini bicaranya tidak ada uzur. Tidak ada uzur, maka wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bahkan ketika saya belajar dengan guru saya, 3 kali tidak sholat Jumat, maka imannya saya diragukan. Ataupun ada yang bilang keluar dari agama Islam, atau bahasa syahadat kembali gitu kan ya. Nah, ini berbicara teguran sebenarnya, teguran jangan sampai kita lemah meninggalkan perintah Allah, salah satunya sholat Jumat, karena sholat Jumat kan seminggu sekali, walaupun di waktunya zuhur. Nah, udah gitu ringannya apa? Ringannya 2 rakaat. Maksudnya yang kerja pun tidak kelamaan buat sholat Jumat. Bahkan salah satu sunnahnya sholat Jumat itu jangan lama-lama untuk khutbahnya, untuk bacaan imam. Kalau mau dilamain lagi sholatnya dilamain. Jadi khutbahnya disingkat, atau bukan disingkat rukunnya, tapi rukunnya tetap dijalankan. Lisannya, ucapannya disingkat-singkat. Yang dilamakan adalah sholatnya. Nah, berbicara boleh nggak sholat zuhur? Boleh kalau ada uzur ya. Kalau tidak ada uzur, maka beristighfar kepada Allah, jangan sampai kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dosakah istri jika mengingatkan suami untuk sholat Gus? Dosakah istri jika mengingatkan suami untuk sholat? Dosakah istri apabila ngingetin suami? Iya. Malah berpahala dong. Iya, mungkin karena suami itu sebagai imam jadi. Betul. Gimana tuh? Ya bahasanya dosa enggak dong. Malah berpahala. Akan tetapi begini, suami saya sering ingetin sholat, tapi dia nggak nggak sholatnya. Iya, atau lebih marahan dia. Marahan dia sehingga kita kayaknya mau dimakan gitu. Nah, makanya itu mungkin yang bisa menimbulkan jadi dosa, jadi gue sebagai istri karena bikin suami marah gitu. Betul. Yang disebut marahnya suami untuk mengajarkan istri dan anaknya apabila untuk taat nih. Kalau mengajarkan marah, tapi untuk tidak taat, maka bahasanya tinggalkan ajarannya, bukan tinggalkan orangnya. Tinggalkan ajarannya. Kalau dia ngajarin maksiat, misalkan maksiat yang ringan aja, nggak usah sholat loh, gitu kan ya. Nah, ini nggak sholat nih, itu maka tinggalkan kalimat itu, maksud ajarannya. Kalau istri mengingatkan sholat, lalu dosa tidak, maka berpahala luar biasa istri itu. Nah, berbicaranya kalau pengingatan begini, saya udah bilangin tapi nggak sholat. Bicara perintah, maka sampaikan. Dia mau lakukan atau tidak boleh dipaksa. Contoh, misalkan istri, bang sholat 3 kali, bang sholat. Suami dengar gitu ya, nah, maksudnya ngeh. Terus dia tidak sholat, maka tugas kita sebagai umat muslim, apalagi istrinya, gugurnya apa? Kita sudah mengingatkan. Akan lebih baik seorang suami, karena mami tadi bilang imam ya nih,
ketika diingatkan, maka yang ingatkan seharusnya suami. Ayo neng sholat gitu. Ayo sholat. Nah ini cakep banget. Jadi yang namanya pimpinan harus ngajak, harus nyontohin. Nah itu ribetnya jadi pimpinan di rumah nih. Kan contoh yang paling dekat di dalam rumah itu adalah suami ataupun ibu. Nah, suami kita contoh, ibunya anak-anak atau ibu kita contoh, dan orang tua laki kita. Jadi tidak dosa kalau mengingatkan atau mengajak untuk sholat atau ibadah yang dianjurkan Allah, tidak dosa, maka berpahala. Akan tetapi tadi saya tambahkan, apabila kita udah ingetin tidak melakukan, ya jangan pakai dipusingin gitu, jangan pakai udah kita ingetin. Terus yang kedua kita doain biar dimudahkan sama Allah biar sholat dan ibadah yang lain. Nah kalau sebaliknya gimana Gus? Misalnya suaminya yang ingetin istrinya tapi istrinya belum mau sholat, itu gimana Gus? Sama Mi, jadi apalagi suami ya. Ya, kan pernah dengar nggak Mi? Dosa istri dijamin atau ditanggung suami. Yang mana dulu gitu? Kalau misalkan istri melakukan maksiat, suaminya diem atau tidak ngajarin gitu ya, maka suaminya dosa. Akan tetapi berbeda kalau suaminya sering ngajarin, contoh neng jangan begitu, itu mah nggak boleh, itu mah dimarahin Allah, begitu bahasa rumah kita aja. Oh bagaimana bang? Gitu. Oh begini yang bagus, ini diajarin namanya Mi. Akan tetapi tidak diajarkan, lalu dia melakukan maksiat, gitu. Itu suami berdosa. Lalu suami sudah mengajarkan, contohnya mengingatkan sholat, ayo nih sholat, istri susah banget suruh sholat, maka ingatkan. Terus yang paling terpenting sebenarnya bukan hanya mengingatkan, dari hati ke hati bicara, insya Allah ketemu. Karena hati kan bahasanya tidak ada yang bisa recokin nih, kecuali kepribadian dia sendiri. Makanya dari dalam ke dalam, hati ke hati. Yang selanjutnya, jangan kita suruh pinta sholat, lalu ini nggak nurut nih, nggak sholat, kita marah nih. Nah ini kan jadinya bikin masalah nih. Udah ingetin, nggak mau sholat, terus omongin lewat hati, face to face gitu ya. Terus doain, jangan sampai ada pertikaian, pertengkaran dalam rumah yang berlebihan. Walaupun alasan kita bener banget tuh, saya suruh sholat ngelawan mulu. Nah, tapi kan tetangga dengarnya lucu gitu nih. Makanya diingetin aja. Terus yang kedua dari hati ke hati, insya Allah. Karena agama kita sering bicara kok bahwa apabila ada permasalahan di rumah, coba ngomong baik-baik, maksud dari hati ke hati. Sholat dulu, sholat gue kasih duitin Mas Ren. Wah, rajin, saya juga dulu. Nah, ini saya kutip nih. Saya pernah belajar sama guru saya gini. Saya sebut aja lah orang. Nah, dia bilang, ada yang nanya, Ustaz, Kiai, kalau saya, alhamdulillah nih semenjak saya kenal Kiai, saya suka malu sama orang-orang saya. Dia sholat, masa saya ketuanya kagak sholat gitu tuh. Nah, terus Kiainya ngutip, Bang, gak apa-apa, kita belajar, namanya kita syariat, namanya kita dari imam. Belajar malu dulu sama makhluknya Allah. Nanti berusaha, akhirnya kita malu sama Allah. Wah, kata saya bahasa tinggi juga nih, tapi cakep gitu nih. Oke, maksudnya apa? Kalau kita langsung malu ke Allah, ya Allah, takutnya rasanya kurang nih. Terus yang kedua, kita sepemahaman kita untuk ke Allah gimana sih? Nah, makanya Kiai, guru saya itu ngingetin, kenapa kita belajar malu kepada Allah, makhluknya Allah, nanti kita berharap, berusaha untuk akhirnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kutipan yang luar biasa dari guru saya. Ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, gimana Gus? Lanjut besok aja ya? Ya, siap. Yang belum ini kebaca untuk hari ini lanjut besok ya? Besok? Ya, Senin lah ya? Iya. Oke, jadi buat Indonesia Lesiar yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan Senin nanti bisa ikut bergabung kembali bersama Gus Nehro Tamu Makarya. Terakhir saran menutup Gus. Baik, mitra Gangga di mana saja berada. Yang pertama, saya terus mengajak kepada mitra Gangga di mana saja. Kita memperdalami agama kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa selamat dan bahagia dunia akhirat. Dan kita ramaikan masjid kita, musola kita, majlis-majlis kita, agar harapannya Islam terus syiar di kampung kita. Yang selanjutnya, mari kita baca surah Al-Fatihah sebelum kita berdoa. Yang saya tahu, insya Allah nanti keluarga besar El Gangga ini sedang melaksanakan pelesiran
atau tur. Plesiran. Apa namanya itu? Ngelancong. Nah, kita doain, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar yang banyak yang aminin nih. Kalau di radio ini kan salah satu doa yang diijabah, banyak yang baca, banyak yang aminin. Kita doain mudah-mudahan tim-tim yang bekerja, baik yang bekerja ikut ngelancong ataupun yang ada di studio, dan yang kedua para peserta yang ikut ngelancong, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan bahagia, banyak duitnya ya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa a'immatil arba'atil mujtahidin radhiyallahu anhum summa ila hadratil mursalin nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil awliya'i wa suhada'i wa salihin wal ulama'i al-amilin aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha bi bariha wa bariha ala hadhihi bisyiha wal afiyah wal barakah. Keluarga besar Al-Jalga 103 FM 100.3 FM bisyiha wal afiyah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Allahumma rizqna kama la kutaba'dina wa ghafiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.